Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Nugraha, kelas R34 dengan NPM 202043502745. Nama saya Al-Fatah Syams, kelas R34, NPM saya 202043502037. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi Jarkom tentang protokol TCP/IP. Pengertian TCP/IP. Secara lengkap, TCP/IP adalah sebuah sistem yang menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Transmission Control Protocol ini atau TCP/IP ini berada tepat di posisi transport layer. Tidak hanya manusia saja yang berkomunikasi, komputer juga melakukan komunikasi. Alat komunikasi dari komputer yaitu TCP/IP ini. Standar TCP/IP yang ada sudah menetapkan setidaknya 4 layer utama, yaitu application layer, transport layer, internet atau network layer, dan juga network interface layer. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, di bawah ini uraian atau penjelasan secara lengkap dan terperinci tentang TCP/IP. 1. Application layer. Untuk layer pertama dan berada pada bagian teratas sistem TCP/IP adalah dinamakan application layer. Bagian atau divisi dari sistem ini sendiri berisikan perangkat ataupun proses yang digunakan dalam menjalankan atau mengaplikasikan komputer. Sesuai dengan namanya, layer ini berisikan aplikasi-aplikasi yang selalu digunakan sehari-hari dalam bekerja ataupun sekedar bermain komputer. Layer berisi aplikasi ini sendiri akan secara otomatis dipilihkan protokol yang tepat untuk menerima dan juga mengirim data. Aktivitas mengirim atau menerima data ini bisa berupa aktivitas download pada website dan juga browsing. Protokol yang dipilih dalam aktivitas semacam ini adalah HTTP, sedangkan untuk mengupload file biasanya digunakan protokol FTP. 2. Host to host atau transport layer. Seperti yang sudah disebutkan pada layer pertama, divisi atau layer transport ini memiliki tugas yang menerima data dari layer di atasnya, yaitu application layer dalam aktivitas layer ini sendiri, setidaknya menggunakan 2 jenis protokol untuk menerima data. Adapun protokol yang digunakan adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Kedua protokol ini berbeda dalam mengirim data. Untuk TCP sendiri prosesnya agak lambat dikarenakan TCP ini lebih memprioritaskan keutuhan data, ya, atau sama persis yang dikirimkan dengan yang diterima. Sedangkan protokol UDP sendiri lebih terkesan sembrono, yang mana data dibiarkan asal sampai saja tanpa memperdulikan keutuhan data tersebut. 3. Network layer. Setiap layer pada TCP/IP ini tentunya memiliki fungsi yang sama-sama penting dalam menjalankan fungsi sistemnya. Setelah mengetahui kedua layer teratas, maka layer ketiga ini biasanya disebut dengan network layer atau internet network layer. Pada layer ini sendiri, data yang akan dipilah berdasarkan ukuran untuk memudahkan proses transfer nantinya. Untuk data dengan ukuran banyak atau besar yang berasal dari divisi transport akan dipisahkan lalu kemudian disesuaikan dengan media yang dilewatinya. Data yang besar tadi akan dipecah menjadi data yang berukuran lebih kecil dan dibungkus. Ya, prosesnya bisa dibilang dengan nama enkapsulasi. Setelah itu, barulah data diberi label asal dan tujuan data tadi. Layer ini berperan sebagai penentu tujuan di mana paket akan dikirimkan. Network Interface Layer. Beralih ke layer atau divisi TCP/IP yang terakhir, yaitu Network Interface Layer, menjadi layer atau bagian paling bawah. Maka bagian yang berisikan perangkat keras atau hardware dan driver ini bekerja mengubah logical data menjadi sinyal. Proses pengubahan logical data menjadi sinyal ini ditransmisikan menggunakan fiber optik atau kabel tembaga, atau juga bisa mengubah sinyal radio menjadi wireless. Perlu diketahui bahwa setiap layer atau divisi ini bisa beralih fungsi sewaktu-waktu. Layer akan memiliki tugas kembalikan dari yang biasanya. Hal ini bisa saja terjadi jika setiap divisi dalam keadaan tidak mengirim data, melainkan sedang menerima paket data. Jadi, tugas disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Fungsi TCP/IP. Setelah mengetahui TCP/IP apa, tentunya sudah ada gambaran sedikit tentang fungsi dari sistem satu ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa TCP/IP ini merupakan aturan mengolah data.
baik yang akan dikirim maupun yang akan diterima. Proses pengolahan data ini sendiri dilakukan beberapa tahap, baik secara software maupun hardware. Fungsi TCP/IP ini memang sangat penting dalam pengoperasian atau memainkan komputer. Data-data yang digunakan harus diproses terlebih dahulu melalui beberapa layer atau divisi yang memiliki fungsi masing-masing. Tentunya dalam pengolahan data ini diperlukan komputer yang tersambung dalam jaringan internet. Agar komputer bisa tersambung dengan jaringan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara pertama yaitu menggunakan perangkat seperti modem, atau yang lebih praktis lagi bisa menggunakan dengan non-kabel atau wireless. Tidak lupa pula dengan IP address, karena tanpa satu ini proses kirim terima data akan tidak terlaksana. Cara kerja TCP/IP. 1. Data dipecah menjadi beberapa bagian kecil data besar. Yang sengaja dipecah ini bertujuan agar data mampu ditransmisikan melalui protokol ataupun media yang tepat dan juga sesuai. Tidak lupa pula pakai link dilabeli tujuan pengiriman. 2. Paket data yang sudah dipecah akan melewati router. Setelah paket dilabeli, maka paket kecil tersebut akan melewati router yang tersedia di internet. Router ini bertujuan mengantar paket data ke tujuannya masing-masing. 3. Paket sampai pada tujuan yang terakhir adalah paket data yang diproses dalam TCP/IP. Melalui beberapa layer, tahap pengolahan layer ini sendiri meliputi menerjemahkan sinyal lalu memastikan data sampai pada tujuan yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh TCP/IP Protocol Suite. Sebuah contoh yang lebih rinci dan lebih jelas dari konsep TCP/IP. Komunikasi dengan menggunakan lapisan model komunikasi di bawah ini akan membantu membuat pemahaman konsep TCP/IP yang lebih jelas dan mudah. Di mana pengguna browsing internet di komputer pribadi meminta halaman web untuk di-download dan kemudian ditampilkan di layarnya. Dimulai pada sudut kiri atas gambar. Proses ini dimulai ketika pengguna mengklik link pada halaman web ini sebagai tanggapan software, browser, atau aplikasi mendapatkan perintah halaman web yang diberikan kepada lapisan Transport Browser (TCP). TCP menambahkan berbagai informasi header untuk digunakan oleh perangkat lunak TCP di akhir penerimaan, ditambahkan ke depan paket. Informasi ini dapat digunakan untuk mengontrol transfer data. Informasi ini membantu dengan end-to-end error control dan end-to-end kontrol aliran dan memberikan alamat aplikasi penerima atau web server. Paket diperbesar sekarang dikirim ke lapisan jaringan, di mana IP menambah header. Informasi terkandung dalam header IP membantu software IP di akhir penerimaan, serta membantu perangkat lunak IP di setiap node menengah atau router. Selama kemajuan data melalui internet, bantuan ini termasuk memberikan alamat internet dari workstation yang berisi halaman web yang diminta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.